selamat datang di podcast SAR di kantor SAR Banjarmasin dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Pramuka Bali. Selamat datang Kak Hadi ya, saya manggilnya Kak Hadi karena ini spesialisasi di Pramuka. Sebelum kita mulai, boleh Kak kita tepuk Pramuka dulu? Ya. Oke. Begini Kak, dipimpin Kak yuk. Ya. Tepuk Pramuka. Oke, terima kasih Kak Hadi. Selamat datang di kantor SAR Banjarmasin. Ini kali kedua kita membahas podcast tentang Pramuka. Sebelumnya kemarin kita bersama Kak siapa ya? Yang ada di video ini namanya siapa tuh buat? Fatima. Ya, Kak Fatima. Ketua Ya. DKD. Videonya ada di sini Pak. Nah, videonya ada di sini tuh Kak Fatima. Kita kemarin bahas tentang Pramuka juga. Dan kebetulan Bapak Kakak Adi ini datang ke sini. Nah, saya ini pengen tahu nih ada kesan apa nih yang akan Bapak bawakan atau tujuan datanya ke sini gimana sih Pak gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bangga dapat undangan dari Basarnas untuk berhadir pada hari ini, ingin menyampaikan hal-hal yang bersangkutan dengan kepramukaan, di mana Basarnas sendiri mempunyai satuan karya SAR ya, satuan karya rintisan yang seyogyanya sudah tahun kemarin kita sudah pelaksanaan. Ternyata masih belum fit untuk perekrutan anggotanya. Nah, kemarin saya dapat informasi dari rekan-rekan di lapangan bahwa Sakasar sudah siap untuk orbit komitmen orbit rekrutmen anggota tahun 2026 ini. Nah, tadi kita juga rapat sama pimpinan menginginkan beliau untuk sesegera mungkin Sakasar terbentuk. Di mana Sakasar ini programnya punya 3 kerida ya. Ya, ada 3 kerida. Nah, 3 kerida tuh panjang materinya. Sampai 1, 2, 3 jam baru pelaksanaannya. Dari itu mari kita kebersamaan. Saya antusias untuk membantu kelancaran kegiatan Sakasar ini. Nah, sebelum Sakasar nanti dikukuhkan oleh Terima keluarga. kasih Pak ya. Ini dapat kopi kita Pak. Senang sekali. Oke Pak, lanjut. Terima kasih Mbak ya. Saya antusias sekali dengan undangan ini, ingin memajukan Sakasar di Kota Banjarbaru. Yang mana Sakasar ini sudah berkiprah tapi belum sampai ke nasional. Ya, di daerah lain sudah ada, tapi kita masih rintisan baru mau membentuk. Iya, mau membentuk. Tapi sudah ada, rekrutmen anggota sudah ada. Sudah 1 kali pertemuan katanya. Alhamdulillah minggu depan mudah-mudahan juga saya nggak ada halangan. Saya pingin lihat secara langsung gimana sih kegiatannya di sini dalam perekrutan anggota. Ya, kedepannya Sakasar sangat diperlukan sekali di Kalimantan Selatan. Ya, karena situasi di sini kebanyakan sungai dan banyak bencana yang ada yang kebakaran, yang musibah tanah longsor, di pendulangan ada juga banjir. Itulah sangat diperlukan sekali di sini. Ya. Makanya kita rekrut harus sebanyaknya kita merekrut anggota dari semua elemen sekolah yang ada di Kota Banjarbaru. Ya, sesegera mungkin minggu depan dan selanjutnya Sakapom lagi. Memang saya berkecimpung juga di sana. Ya, Sakasar bisa maju ya. Selangkah lebih maju dari yang lain. Karena peminatnya banyak sekali sih. Sebelum saya ke sini saya sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah bahwa akan terbentuknya Sakasar yang ada di Kota Banjarbaru. Ya, betul. Provinsi Kalimantan Selatan. Karena kemarin itu berarti statusnya masih calon Pak ya? Bukan calon. Gimana kan? Yang teman-teman adik-adiknya masih calon ya? Calon. Nanti prosesnya gimana Pak itu ke depannya itu? Prosesnya masih calon. Gini ya, ada beberapa proses yang perlu kita sampaikan kepada pimpinan nanti bahwa proses pencalonan itu pertama masa pengenalan satuan karyanya. Ya, ada 3 kerida tadi. Yang selanjutnya setelah itu berkiprah nanti ada masa pendidikan latihan dasarnya.
Ada latihan dasarnya. Iya. Nah, dari materi-materi itu disampaikan, nanti dicek di lapangan. Mungkin setelah di approach di lapangan sama adik-adik sendiri yang berperan untuk melaksanakan, mungkin nanti diberi TKK-nya. Apa itu Pak TKK? TKK SAR kan banyak, ada berapa tuh? Oh itu. Nanti ada TKK-nya, keahliannya apa di sana. Kita kelompokkan di keahlian tersebut ya. Iya. Nah setelah itu tahap selanjutnya nanti ada latihan pemantapan. Nah latihan pemantapan itu praktek di lapangan. Langsung dipraktekkan. Iya langsung dipraktekkan di lapangan. Iya. Mungkin 6 bulan kita latihan dasar, 6 bulan ke depan latihan pemantapan. Nah, di sanalah bagaimana adik-adik meluapkan emosionalnya, dapat materi yang ada dianukan di lapangan, direalisasikan gitu Pak di lapangan seperti apa. Iya betul. Nah disitulah dia dapat ilmunya. Nah, setelah itu nanti sudah selesai, baru nanti kita terakhir bersakanya baru dikasih. Di prosesnya itu juga prosesnya panjang ya. Kalau prosesnya masuk sini datang langsung pakai bed, enak benar. Iya. Di pasar enak ya. Betul. Harusnya ada prosesnya, ada jenjangnya. Mapasba dulu. Habis itu latihan dasar 6 bulan. Setelah 6 bulan ke depannya latihan pemantapan. Nah, pemantapan tuh dia mempunyai keahlian apa aja di sana yang sesuai dengan keridanya. Nah, setelah itu baru terakhir pengambilan bersaka itu. Jadi ada gregetnya dia di lapangan. Dan nanti pun kalau sudah bergabung di Saka tuh dia tuh kalau mau malas-malasan itu kayak mengingat masa belakang kita kayak perjuangan aku buat dapat ini tuh susah gitu loh. Ini waktu kita Mapasba, latihan dasar, latihan pemantapan pengambilan biar kita ini angkatan pertama loh. Nah, gitu. Angkatan pertama 2006, 2026 di Saka SAR. Nah, dia angkatan pertama ini. Saya sarankan di angkatan pertama. Kelanjutnya angkatan kedua nanti dia bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan yang baru. Betul, ya. Jadi tidak sepenuhnya dari dinas ini untuk menyampaikan materi-materi dia sudah punya. Ya. Jadi sudah punya pengalaman, sudah bisa menyampaikan ke peserta didik yang lain. Betul. Nah kebetulan juga itu kan untuk hari Sabtu. Itu nanti kita ada pembelajaran apa ya sebutnya, kita refresh materi dengan adik-adik Saka. Ya. Sejauh ini masih mungkin di bawah 20 Pak, mungkin nanti bisa disampaikan ke rekan-rekan Saka lainnya yang mau bergabung itu kita persilahkan boleh. Ya gini, cara rekrutmen anggota Saka SAR ya ada beberapa hal. Yang pertama dari instansi ini membuat surat rekomendasi permintaan rekrutmen anggota Satuan Karya SAR ke sekolah, ke Mabigusnya. Minta rekrutmen anggota 5 orang putra atau 5 orang putri untuk latihan di sini. Nah setelah rekomendasi dari sekolah diberikan kepada peserta didiknya, kita latih di sini. Mungkin dari berapa sekolah ya? Sini ada SMA tuh mungkin ada 10 sekolah. 10 kali 10 udah 100 orang. Betul. Ya, itulah rekrutmennya. Itu juga nanti lama-lama kan bisa berkurang. Betul. Ya. Tapi kalau memang gregetnya bagus mungkin bisa bertambah. Ya. Saya pengalaman untuk membentuk ini malah tambah-tambah orangnya. Kadang-kadang kita yang kewalahan. Nah, tapi tadi ada tanggapan dari pimpinan, kita ini unsurnya lapangan Pak. Kadang-kadang kita kan bisa di tempat. Saya bilang itu nanti kita bentuk dewan kerja, dewan sakanya ada. Itulah nanti yang bergulir untuk mengekspor ilmu-ilmu yang ada. Betul. Jadi bukan saya bilangnya harus pembinanya orang sini terus memberikan materi. Jadi materi itu berkesinambungan, tapi diselingi dengan materi kepramukaan. Karena dasarnya pramuka. Pak ya, betul. Harus dasarnya pramuka, harus ada materi kepramukaan, tidak monoton satuan karya terus. Betul. Karena memang sebenarnya Saka SAR ini sebenarnya kalau saya melihat secara pandangan saya Pak, ini adalah prospek yang bagus. Kalau adik-adik ini berpengabdian untuk kemanusiaan dapat. Kalau dia misal nantinya punya greget untuk bergabung di Basarnas, itu juga karena dia itu sudah memiliki ilmunya itu bisa menjadikan sebuah pondasi awal. Jadi nantinya
memiliki ilmu SAR dasarnya sudah, sering berkomunikasi dan melatih emosional di masyarakat juga, dan nantinya saat dia bergabung di Basarnas, ya saya rasa dia nggak kaget. Iya. Dia nggak kaget karena dia sudah terbiasa, jiwa kemanusiaannya sudah tumbuh di awal gitu Pak. Jadi memang Sakasar ini juga prospeknya cukup bagus juga. Hal komunitas atau organisasi yang positif untuk kalangan anak-anak yang masih sekolah, daripada dia bingung kegiatannya ngapain ya kan, nggak ada aktivitas, bisa bergabung dengan Sakasar dengan asal memenuhi syarat kriteria yang tertentu Pak ya. Mungkin sedikit syarat apa yang harus dipenuhi dalam bergabung di Sakasar ini Pak? Sakasar yang penting ada kemauan. Ya, tuh. Ada kemauan. Ya. Kalau nggak ada kemauan nggak bisa juga masuk sini. Ya. Kalau rame-rame aja nggak bisa masuk, ya kan? Akhirnya kita kan tugas kita kan di lapangan membantu orang. Betul. Ya, membantu orang kesusahan, membantu orang petaka, bukan sekadar rame-rame kan. Lain di gugus depan. Kalau di gugus depan kan ruang lingkupnya di situ aja. Ya. Sekadar informasi pramuka tentang pramuka aja. Kalau ini kan tentang keselamatan orang lain. Betul. Membantu. Swakarsanya ada di sini. Ada. Ya. Ada swakarsanya. Saya salut dari awal. Kemarin saya dengar Sakasar mau dibentuk, saya siap membantu di sini. Ya, saya senang sekali karena jiwa saya juga kalau ada kegiatan-kegiatan di lapangan itu saya turun, saya ke lapangan, selalu monitor anak buah di sana. Ya. Kemarin ada kegiatan banjir di daerah Martapura, saya di dapur umum ikut membantu di sana. Adik-adik saya arahkan ke sana. Membantu di dapur umum. Iya, di dapur umum. Membikin masakan untuk 5.000 warga masyarakat yang terdampar nggak bisa usaha. Nah, tahun kemarin. Ya. Pak, sambil diminum kopinya boleh? Oh, ini keburu dingin soalnya rokannya berhasil. Silakan kita minum kopinya. Enak sekali dong. Iya. Ini Bapak ini kayaknya perdana nih kalau dapat kopi. ini kopi murni namanya. Kopi murni. Kopi murni ya, bukan murni. Jadi kedepannya mungkin Basarnasnya akan selalu berkolaborasi di lapangan dengan Sakasar yang sudah dibentuk. Ya. Dan menjadi potensi SAR yang melekat, karena kalau saya lihat ini di badge-nya Sakasar itu ada logo seperti SAR nasional. Artinya di pusat itu didukung, di daerah itu dibina dan memberikan materi sehingga nanti menjadi potensi SAR yang terlatih. Seperti itu. Dan dalam hal apa itu operasi SAR, terus pembinaan potensi lain mungkin nanti bisa diikutkan juga. Jadi mungkin video ini, semoga podcast ini, obrolan ini bisa menjadikan adik-adik yang pengen tahu Sakasar itu bisa tahu dan ada kemauan. Di sini loh, di kantor SAR Banjarmasin ini akan terbentuk Sakasar. Jadi bisa mempersiapkan diri untuk tadi ada syarat yang bisa terpenuhi, kriteria yang terpenuhi, bisa menghubungi gugus depannya, mencari informasi, nanti bisa bergabung. Karena kantor SAR Banjarmasin ini sangat terbuka Pak untuk orang-orang yang mau belajar terlebih di ilmu-ilmu SAR. Yang penting datang ke sini, kita obrolkan apa sih yang akan direncanakan. Jadi, dan ilmu SAR ini nggak, yang kemarin kita sudah merencanakan sama Kak Adi dari Basarnas untuk Sakasar minggu depan itu, minggu ini Pak ya, minggu ini nih akan seru karena materinya akan materi yang bukan kayak awal pengenalan dulu, karena pengenalan dulu banyak waktu untuk pengenalan dan materi praktek SAR-nya sedikit. Nah ini karena banyak full materi SAR-nya jadi akan lebih seru. Jadi diharapkan yang sudah masuk di grup, kita sudah bikin grup Pak, izin Pak ya, kita sudah bikin grup. Jadi yang nanti nonton video ini silakan untuk ikut kegiatan di hari Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan kegiatannya seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Ya. Saya sangat mendukung sekali untuk kegiatan Sakasar ini, dan semoga adik-adik ya yang ingin masuk Sakasar silakan kita gabung di sini. Ya. Karena ini organisasi yang sangat positif Pak, saya melihat. Karena
Kalau saya dulu waktu SMP atau SMA kalau ada sakasar di kota saya dan kota saya dekat dengan dengan kantor SAR mungkin saya ikut karena kebetulan saya dari Jawa Pak. Kantor SAR Surabaya ke rumah saya itu ada sekitar 5 jam nih kan. Jadi kalau harus saya ikut sakasar di Surabaya kan. Nah, kebetulan karena mumpung ini ada nih di Banjarmasin, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, jangan sampai ketinggalan momen yang sangat spesial dan bermanfaat ini. Mungkin ada sepatah kata terakhir Pak untuk disampaikan ke teman-teman adik-adik atau kakak-kakak semua di sana yang melihat podcast obrolan kita, bisa disampaikan. Terima kasih adik-adik, ya, khususnya pelajar tingkat STTA yang ada di Kota Banjarbaru. Mari kita dukung dan kita majukan sakasar yang ada di sini. Ini angkatan pertama, ayo berbondong-bondonglah adik-adik kesempatan untuk meraih prestasi, untuk membantu ke depannya. Semoga sakasar selalu berkiprah jaya di udara. Jaya di udara, daratan dan lautan tentunya, karena ada 3 matra juga Pak ya. Baik, terima kasih Sobat SAR yang sudah menonton video obrolan podcast kita di hari ini dengan Kak Adi dari Pramuka. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Sobat SAR di luar sana. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih Kak Adi atas kehadirannya. Ini suatu kebanggaan juga Kak Adi sudah hadir di sini. Saya harapkan nanti di hari Sabtu Kak Adi ada waktu buat ikut kegiatan kita di hari Sabtu nanti. Nanti akan Sabtu ketemu dengan saya juga Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Sobat SAR. Sampai jumpa di lain segmen. Sebelum kita penutupan, kita ada salam dari Basarnas. Kak Adi nanti bisa diikuti kalau saya menyampaikan Basarnas Afiknam Jagat Samagram. Afiknam Jagat Samagram, gitu ya. Oke, kita sampaikan Basarnas Afiknam Jagat Samagram. Oke, terima kasih Kak Adi. Tepuk Pramuka. Salam Pramuka. Alhamdulillah. Terima kasih.